Richard Mulyadi, cucu konglomerat Indonesia Kartini Mulyadi, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan kokain oleh pihak kepolisian. Richard telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti. Namun, polisi masih mengejar siapa penyuplai kokain kepada Richard. Di sisi lain, kita juga melaksanakan penyidikannya untuk yang bersangkutan. Periksa saksi-saksi, periksa CCTV, geledah tempat tinggalnya, terus juga memeriksa yang bersangkutan. Nah, ini proses sidiknya sudah terus dilakukan. Jadi, pada saat yang bersamaan juga melakukan proses penyidikan kepada yang bersangkutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan, kita juga melakukan penyelidikan untuk pengembangan perkaranya. Richard Mulyadi ditangkap 22 Agustus 2018. Pada pukul 1 pagi, Richard menerima kokain dari orang suruhan ML. ML adalah kawan dari Richard. Kokain diberikan sebagai hadiah perkawinan. Richard masuk ke toilet restoran untuk menggunakan kokain. Kombes Heri Heriawan masuk ke dalam toilet dan menemukan Richard sedang menggunakan kokain. Pada pukul 2 pagi, Richard dibawa ke Polda dan Lapor Direktorat Narkoba. Hasil tes urin menunjukkan positif kokain. Kasus narkoba yang juga jadi sorotan adalah ditangkapnya anggota DPRD Langkat dari fraksi Nasdem, Ibrahim Hasan. Aparat menyita barang bukti 105 kg narkotika jenis sabu dan 30.000 pil ekstasi. Ibrahim Hasan ditangkap saat sedang sosialisasi pencalonan anggota legislatif. Jadi kemarin pada saat penangkapan saudara Ibrahim ini, dia sedang mensosialisasikan dirinya untuk kembali dipilih dalam pilkada legislatif bersama-sama dengan masyarakat untuk masa jabatan atau periode pengabdian 2019-2024. Nah, pada saat mereka ditangkap oleh petugas kita, mereka tidak menyangka kalau kita dari BNN, dari Angkatan Laut dan Bea Cukai. BNN bergerak cepat untuk membongkar jaringan peredaran sabu milik Ibrahim Hasan. BNN juga tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Nah, kedua orang ini adalah kurir yang disuruh oleh Ibrahim alias Hong Kong yang mengantar narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Penang, Malaysia menuju ke tengah laut untuk diserah terimakan kepada kurir berikutnya, yang kemudian kurir berikutnya ini membawa narkoba tersebut ke wilayah Aceh Timur sebelum kemudian ditangkap oleh BNN bekerjasama dengan Angkatan Laut dan Bea Cukai. Badan Narkotika Nasional BNN menyebut Ibrahim merupakan pengendali untuk beberapa wilayah di Indonesia. Dialah yang merekrut kurir dan menyewa kapal. Ibrahim terancam hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Indonesia masih terus dibanjiri oleh narkoba yang masuk dari luar negeri. Ini diperparah dengan keterlibatan anggota Dewan yang menggunakan posisinya untuk pengamanan atau mengamankan bisnis narkobanya. Belum lagi kasus penggunaan atau penyalahgunaan narkoba jenis kokain juga menjerat seorang cucu konglomerat di Indonesia. Dua kasus ini menyita perhatian kita, saudara, dalam sepekan. Apa upaya yang sudah diambil oleh aparat untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia dan peran apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu mengamankan Indonesia dari ancaman narkoba? Untuk membahasnya sudah ada di studio, ada Kabak Humas Badan Narkotika Nasional BNN, Kombes Sulistian Driat Moko. Selamat malam Pak Sulis. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Sapa Indonesia Malam. Ada juga Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba Granat, Asep Iriawan. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Ini kalau bicara soal yang anggota DPRD Langkat, Pak Sulis dan Kang Asep, ini mengingatkan kita pada cerita-cerita mafia di Amerika Selatan, Amerika Latin, yang mereka masuk juga ke ranah politik, tapi mereka juga adalah pengendali atau gembong-gembong besar untuk penyalahgunaan narkoba. Ini bisa Anda jelaskan, kalau BNN menyebut ini adalah narkopolitik. Artinya uang itu digunakan memang untuk biaya politiknya? Sudah ada tanda-tanda bukti kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPR di Bali, kemudian kemarin yang di Langkat, itu adalah bukti nyata, bukti konkret bahwa sangat erat sekali antara kegiatan bisnis narkotika dengan politik. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai dia berkegiatan politik, berkegiatan bisnis narkoba itu untuk membiayai kegiatan politiknya. Kalau itu yang terjadi, maka itu yang dikatakan narkopolitik.
Jadi dengan kemampuan atau kekuatan finansialnya dia bisa mengubah apa saja secara politik. Buktinya dia sudah jadi anggota DPR. Di dalam DPR dia bisa berbuat apa saja. Bahkan bisa mempengaruhi anggota DPR dengan kekuatan finansialnya untuk mendukung dia. Mendukung dia dalam arti mengamankan. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme katakanlah dari status dia sebagai anggota DPRD, politisi dan juga kekuatan finansial yang dia dapatkan dari aksesibilitas sebagaimana kita ketahui seorang anggota DPR di tingkat kabupaten, itu aksesibilitasnya kemana saja bisa masuk. Ke kabupaten dia mempunyai kewenangan pemeriksaan anggaran, persetujuan anggaran dan seterusnya. Koleganya dia juga di kepolisian, di TNI, di kejaksaan, karena dia mempunyai jabatan anggota DPR itu. Nah, oleh karena itu kemudian dengan statusnya dia anggota DPR, dia manfaatkan seluas-luasnya untuk berkegiatan bisnis narkobanya itu. Bahkan kan katanya disebut sempat bahkan mengurus sendiri peredaran dari Malaysia ke Indonesia, betul? Jadi ada, kalau sindikat jaringan ada 3 ya, mulai dari yang transportir, mulai yang distributor sampai ke kurir. Anggota DPRD oknum ini? Dia itu menguasai 3-tiganya. Mulai dari transportir dari Penang dari Malaysia, dia mengatur orangnya untuk menghantarkan. Baru kemarin dan tadi ditangkap 2 orang, Firdaus sama Safwadi itu. Itu yang tugas mengantar dari Pelabuhan Penang di tengah laut, kemudian dijemput oleh kapal nelayan, kemudian dibawa ke darat. Semua yang mengatur si Ibrahim ini. Kemudian dia sendiri yang menerima. Kemudian dia sendiri yang mendistribusikan kemana barang itu. Jadi dia memang mastermind dalam hal ini. Makanya ancaman hukumannya dia disebut bahkan hukuman mati ya. Ancaman hukumannya bisa jadi 105 kilogram itu bukan jumlah kecil. Besar sekali. 30.000 butir ekstasi itu bukan jumlah kecil itu. Kang Asep, gimana anggota DPRD, pejabat pemerintah, kita sebagai rakyat biasa jadinya mau gimana? Ya, kan Jokowi mengatakan kita perang lawan darurat narkotika kan. Artinya apa? Ketika para penguasa tadi dalam arti di bidang legislatif yang punya kata Pak Sulis punya pengaruh, kan tidak baru kali ini. Apalagi sekarang bagaimana jaringan rangkaian seorang anggota dewan punya pengaruh, jangan-jangan hasil jualannya untuk pengaruh suara. Kalau selama ini dikenal politik identitas, sekarang politik narkotika. Yang narkopolitik tadi. Ya, narkopolitik yang dikatakan beliau. Karena apa? Dengan politiknya itu memainkan narkotika. Baik sumber pendapatan atau jual beli. Nah, uangnya ini yang kita khawatirkan. Kan tidak sekali-sekali. Tidak hanya yang melibatkan Ibrahim kan. Kenapa kejadian di Bali, di beberapa daerah. Bagaimana anggota dewan terlibat kan. Datanya banyak. Nah, kita kan mengenal. Sejarah membuktikan kita perang candu. Nah, ketika ada perang candu ini sekarang motifnya kan cara-caranya kan lebih modern kan tadi. Bagaimana dia mengendalikan sendiri, jaringannya dia kendalikan sendiri. Dan tidak hanya satu. Kalau ngirim 100 lebih ke Malaysia, Malaysia itu hukumannya berat. Nggak sembarangan, berarti lebih dari sekali logikanya. Nggak mungkin kalau pertama kali ngirim 1,5, apalagi kan baru tertangkap kan. Berarti ini kan sudah berlangsung berkali-kali. Cuma lolos. Nah, lolos tadi kan mungkin pengaruh tadi. Pengaruh kekuasaan, oknum aparat yang bermain. Ya kalau selama ini kan BNN bagaimana orang datang, hajar di laut kan. Nah sekarang kok dari laut kita kirim ke sana. Baik Malaysia itu kan orang nggak susah masuk ke Indonesia, cepat masuk ke Indonesia. Di samping penduduknya banyak, mudah jaringannya banyak, pemintanya. Nah yang lebih parah apa? Tadi karena oknum-oknum kita menguasai jaringan tadi, dia bisa keluar. Walaupun di luar itu kuat. Artinya apa? Ini udah berlangsung lama, bukan baru kali ini. Nah sekarang kan pasti jaringan ini ada saingannya. Ini di Medan dekat Malaysia. Dulu di Bali ada kaitan daerah pariwisata. Banyak peminatnya. Pasti ada jaringan satu-satuannya saling berhubung. Karena apa tadi? Perang candu yang diatur oleh orang luar. Ya, dan di dalam juga ada oknum yang ada katakan tadi punya aksesibilitas yang luar biasa. Ujungnya akan, saya setuju dengan pendapat Pak Sulis, ujungnya akan naik kekuasaan akan mengatur itu semua. Dan itu bahaya. Jadi simbiosis mutualisme tadi, ya, simbiosis mutualisme. Nah, Kang Asep, selain juga mereka yang punya kewenangan katakanlah kekuasaan, ada juga kasus kedua yaitu mereka yang punya akses atau kemampuan finansial yang luar biasa. Kita tahu harga kokain begitu mas. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya ajak Anda saudara untuk berpartisipasi juga melalui Kompas TV/interaktif. Menurut Anda sudah ada pertanyaan di sana? Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh otoritas untuk memutus mata rantai peredaran kokain dan jenis-jenis narkotika lainnya di Indonesia, saudara? Kami jeda sejenak, usai jeda kami kembali untuk Anda.